Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens. Menjelang bulan Oktober sebagai bulan Rosario, maka pada kesempatan baik ini saya akan mau mengajak Anda semua untuk belajar dari Ibu Maria. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Ibu Maria. Saudara dan saudari, Maria adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling dikagumi. Kerelaannya untuk menjadi bejana bagi Mesias sungguh menginspirasi. Khususnya sewaktu kita tidak memahami seorang wanita muda yang belum menikah hamil dan melihat kesedihan anaknya yang sudah dewasa diadili dan disalibkan. 3 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Maria. Pertama, devosi adalah tentang ketaatan, bukan hanya ulah kesalehan belaka. Devosi sejati adalah tentang ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dan hati nurani kita. Kita melihat hal ini dengan jelas dalam kisah Maria. Pada bulan ke-6 masa kehamilan Elizabeth, Allah mengutus malaikat Gabriel ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang telah berikrar untuk menikah dengan pria bernama Yusuf keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Malaikat menemui Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria sangat gundah mendengar kata-katanya dan bertanya apa arti salam itu. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan." "Bagaimana hal ini akan terjadi?" tanya Maria kepada malaikat, "karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan datang ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Bahkan Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di usianya yang tua, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Meskipun sangat terganggu oleh kata-kata malaikat ini, tanggapan Maria memperlihatkan kesetiaan yang besar. Maria tidak takut untuk menyuarakan pertanyaannya, tetapi pada akhirnya Maria memilih pada ketaatan. Seperti Maria, kita tidak perlu memiliki semua jawaban untuk berkata, "Aku ini hamba Tuhan." Sesungguhnya iman adalah langkah dalam ketaatan. Lalu bagian yang kedua, ketaatan terkadang memerlukan pengorbanan. Maria bertunangan dengan Yusuf ketika malaikat Gabriel mengunjunginya. Kehamilannya menyebabkan Yusuf tunangannya berpikir untuk mengusirnya. Namun ini hanyalah permulaan dari kesulitan yang akan Maria hadapi. Sewaktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Simeon. Allah telah menjanjikan orang yang saleh ini bahwa dia akan hidup hingga melihat Mesias. Simeon bersyukur dan menyapa Yusuf dan Maria, lalu memberkati mereka dan berkata kepada ibunya, "Anak ini ditentukan untuk menyebabkan kejatuhan dan keruntuhan banyak orang di Israel, dan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang." Sebagaimana nubuat Simeon,
Pelayanan Yesus membalikan Yerusalem dan akhirnya dunia di atas kepalanya. Bagi Yesus, untuk memenuhi takdirnya, Maria haruslah menderita. Maria mungkin telah memahami peran Yesus, tetapi Maria tidak memahami naskahnya. Saudara, terkadang berjalan dengan Yesus berarti berjalan di beberapa jalan yang menakutkan, dan ini selalu membutuhkan beberapa pengorbanan. Lalu yang ketiga, Maria beriman kepada Yesus, meskipun Yesus belum secara resmi memulai pelayanannya. Maria, Yesus, dan beberapa murid Yesus pergi ke sebuah pesta pernikahan di sebuah kota yang bernama Kana. Anggur habis, dan ini sebuah kecerobohan besar untuk sebuah resepsi pernikahan. Maria berpaling kepada Yesus. Jawaban Yesus tidaklah jelas. Mengapa engkau melibatkan aku? Saatku belum tiba. Namun hal itu tampaknya tidak menjadi masalah bagi Maria. Maria hanya pergi ke pelayan dan berkata kepada mereka, "Lakukan apa yang dia katakan." Yohanes menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Di dekatnya ada 6 tempayan air yang masing-masing menampung 20-30 galon. Yesus berkata kepada para pelayan, "Penuhilah tempayan-tempayan itu dengan air." Lalu mereka mengisinya sampai penuh. Dan Yesus berkata, "Bawalah itu semua kepada pemilik perjamuan." Para pelayan melakukan apa yang dikatakan Yesus, dan pemimpin perjamuan mencicipi air yang telah berubah menjadi anggur. Dia tidak tahu dari mana asalnya, meskipun para pelayan mengetahuinya. Lalu ia memanggil pengantin laki-laki dan berkata, "Setiap orang mengeluarkan anggur pilihan terlebih dahulu, lalu anggur yang lebih murah, setelah para tamu minum terlalu banyak. Tetapi engkau telah memberikan anggur yang terbaik sepanjang pesta perkawinan ini." Terkadang kita mendengar jawaban Yesus kepada Maria dengan sedikit kejengkelan, tetapi tampaknya tidaklah demikian. Sepertinya Yesus sedang menguji Maria. Mujizat air menjadi anggur ini bagi Maria memiliki nilai yang sangat berarti, yakni mereka tidak direndahkan. Kita harus menunjukkan kepercayaan yang sama seperti Maria, bahwa apa yang penting bagi kita adalah penting bagi Yesus, dan memiliki iman untuk meminta Yesus campur tangan. Ketaatan Maria mengubah sejarah. Hal yang dapat kita lakukan dalam hidup kita dengan sepenuh hati berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Selamat memasuki bulan Rosario untuk kita semua. Tuhan memberkati Anda semua.